Oke kawan, balik mana nih emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan pastinya masih tetap semangat dalam hal membudidayakan tanaman. Di sini kita ada bibit beringin kimeng, yang mana bibit-bibit ini kita tanam melalui stek batang, dan saat ini sudah tumbuh dengan subur. Dan bibit kecil-kecil ini akan kita manfaatkan untuk untuk kita jadikan nantinya bahan pembonsai. Dan kali ini setelah kita lepas dari plastik yang kita gunakan untuk menanam stek ini, sudah kita lepaskan dan kita akan menanamnya di batu yang saat ini ada di depan kita. Dan harapannya nanti setelah tanaman bibit kimeng ini tumbuh dengan subur, maka nantinya akan kita manfaatkan lagi untuk membonsai di atas batu, atau bonsai di atas batu. Kita hancurkan dulu media tanam yang dulunya kita pakai untuk menanam stek. Masih terlalu kecil juga, tak mengapa. Kali ini kita akan lakukan treatment terlebih dahulu agar nantinya saat tumbuh besar, tanaman ini sudah tumbuh di batu. Dan nanti kalau tumbuh dengan subur, barulah kita bentuk lagi percabangan tanaman kimeng ini. Kita telah melubangi batu ini untuk nantinya kita taruh bibit-bibit. Kita ada 4 di sini, walaupun satunya masih terlalu kecil. Kita akan masukkan ke dalam lubang yang telah kita sediakan di batu ini, agar nantinya tanaman kimeng ini perakarannya menjalar di batu ini. Bisa dibilang bonsai di atas batu, walaupun tanaman kimeng ini masih kecil, tapi tak mengapa. Kita masukkan saja perakaran dari kimeng ini atau bibit kimeng ini. Ya, semoga nantinya tanaman kimeng ini bisa tumbuh subur lagi, agar nantinya bisa kita manfaatkan untuk belajar membonsai di atas batu. Kita tata terlebih dahulu perakarannya. Kita masukkan ke dalam lubang yang kita sediakan untuk nantinya perakarannya bisa menjalar lagi. Kita tata
agar tanamannya bisa tumbuh atau berdiri tegak terlebih dahulu, dan nanti setelah mau tumbuh barulah kita lakukan treatment percabangan. Di bagian tengah batu ini kita lakukan kayak begini, kita kasih tempat untuk perakarannya, atau nantinya kita tambahkan media tanam agar nantinya tanaman ini perakarannya bisa kita tutup di bawah dari batu-batu ini atau dalam lubang batu ini. Setelah nanti tumbuh dengan subur barulah kita pikirkan lagi gerak dasarnya, ataupun nanti bisa kita lakukan penyatuan batang-batang dari tanaman ini. Kita ada 4 dan tadinya sudah kita lubangi 4 bagian juga, yang dan batu ini kita lubangi ke bawah agar nantinya saat kita letakkan di pot, tanaman atau perakaran dari tanamannya bisa masuk ke tanah yang kita taruh di bawah dari tanaman ini sendiri. Setelah bibitnya kita masukkan ke dalam lubang yang telah kita sediakan, barulah kita isi lubang di dalam bebatuan ini agar nantinya perakaran yang ada di dalam lubang ini bisa tumbuh lagi dan menyerap nutrisi dari tanah yang ada di dalam sini. Nanti setelah kita lakukan penanaman kayak begini, setelah tumbuh barulah kita tumbuh dengan subur, barulah kita naikkan ke pot agar nantinya bisa jadi bahan bonsai. Tapi saat ini akan kita lakukan penggroundingan dulu, atau kita grounding terlebih dahulu agar nantinya tanaman ini cepat tumbuh dengan subur, dan setelah membesar barulah kita lakukan repotting atau kita naikkan ke pot. Setelah semua perakaran serabutnya kita tutup dengan tanah, barulah saatnya kita lakukan penggroundingan terlebih dahulu sebelum kita naikkan ke pot, dan nanti kita lakukan penyatuan, kita tempel batang-batang yang ada agar nantinya bisa membentuk satu tanaman saja dari 4 bibit ini.
Dan setelah perakarannya kita tutup di media tanam, yang di tengah ini tadinya kita korek bebatuannya sehingga membentuk bulatan atau cekungan, yang mana perakaran dari tanaman ini kita tutup di situ. Harapannya nanti bisa tumbuh dengan subur, dan setelah tumbuh subur barulah kita naikkan ke pot. Dan kita telah menyiapkan lubang untuk nantinya kita pakai menggrounding batu ini atau bahan kimeng kita. Kenapa kita tidak langsung naikkan ke pot? Karena nanti kalau kita naikkan langsung ke pot, tanamannya tumbuhnya lambat. Kita naikkan pot setelah kita pastikan tanamannya subur dan batang dari tanaman kimengnya sudah menyatu. Ya, mungkin membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama, karena untuk membuat bonsai pun kita kira juga membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat dari saat kita lakukan perantingan pun juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita grounding terlebih dahulu batu beserta dengan bibitnya, agar nanti bisa tumbuh dengan subur tanaman ini. Setelah kita siapkan lubang tanamnya kayak begini, muat sampai ke atas dari bibitnya, barulah kita huruk lagi tanaman ini, batunya kita huruk lagi agar nantinya bisa tumbuh subur. Ya, cukup sampai di sini sajalah video kali ini. Doakan semoga tanaman kita yang kita tanam di batu ini bisa tumbuh lagi dengan subur, agar nantinya bisa kita manfaatkan untuk belajar membonsai. Karena belajar membonsai membutuhkan waktu yang lama, apalagi kita pakai bibitnya ya lumayan kecil dari sampah-sampah saat proses pemangkasan tanaman kimeng. Dan bibitnya kita biarkan di sini di lahan, dan nanti setelah tumbuh subur barulah kita treatment perekatan atau kita sambung batang-batangnya agar membentuk satu pohon saja dari 4 bibit tadi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang sedang melakukan budidaya bonsai, apalagi di atas batu khususnya, karena kita menanam kimeng di atas batu saat ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini, menonton dari awal hingga akhir. Kita ucapkan terima kasih.
Untuk kawan-kawan yang baru datang ke channel kita atau baru menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang dan selamat menikmati video-video dari kita. Semoga video-video dari kita dapat menginspirasi dan sedikit bermanfaat untuk kawan-kawan. Dan sebelum meninggalkan channel dari kita, semoga kawan-kawan mau untuk pencet tombol subscribe, like and share-nya. Semoga sehingga kita lebih semangat lagi saat budidaya tanaman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.